Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari. Terima kasih atas nafas kehidupan yang baru. Bapa, jamah hati setiap kami, agar melalui kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, kami boleh belajar satu kebenaran firman-Mu. Pimpin setiap pikiran kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema janji yang diabaikan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Kejadian 38 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Waktu di bawah, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, "Dari laki-laki yang punya barang-barang inilah aku mengandung." Juga dikatakannya, "Periksalah siapa yang punya cap matrai serta kalung dan tongkat ini." Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, "Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah, anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu." Terkadang kita berpikir, setelah saya dapat berbuat baik, maka semua janji-janji itu tidak lagi harus kita penuhi. Kisah perjalanan hidup Yehuda yang perlu kita perhatikan adalah demikian. Setelah kedua anak laki-lakinya mati karena mereka jahat di mata Tuhan, baik yang tertua yang bernama Er maupun adiknya Onan. Kejadian 38 ayat 6 sampai yang ke-7 menyatakan, sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er, anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Entah apa perbuatan Er sehingga bagi dia, satu-satunya catatan yang ditulis Alkitab tentang Er adalah, tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Onan anak Yehuda yang kedua juga ditemukan jahat di mata Tuhan. Kejadian 38 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 menuliskan, lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, "Hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu." Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu, setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Kedua anak-anak Yehuda mati dengan catatan hidup, jahat di mata Tuhan. Lalu sisalah Shelah, anak bungsu Yehuda yang masih kecil atau masih muda. Yehuda kemudian berkata, Kejadian 38 ayat yang ke-11, "Tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku Shelah itu besar." Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Itulah janji Yehuda kepada Tamar. Lama setelah itu, Yehuda sengaja tidak menyerahkan Shelah anak bungsunya kepada Tamar, dan terjadilah satu peristiwa di mana Yehuda menyangka Tamar sebagai perempuan sundal, dan Yehuda meniduri Tamar dengan janji upah. Namun perempuan sundal itu yang sudah memegang bukti tidak lagi ditemukan pada waktu janji upah itu hendak diberikan, sampai kemudian terdengarlah bahwa Tamar telah hamil. Kemudian ketika Yehuda hendak menjatuhkan hukuman bagi Tamar, saat itulah Tamar membuka aib Yehuda sendiri, sehingga kemudian Yehuda berkata, "Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu." Karakter Yehuda ini sama seperti karakter keturunannya Daud, yang adalah dari garis keturunan Yehuda. Sama seperti Daud, Yehuda juga pernah berbuat salah dan dosa. Kesalahan Yehuda
mungkin saja masuk akal dan bisa dimengerti. Namun ketika dia sadar ada janji yang memang dia sendiri langgar, ada dosa di dalam dirinya sendiri, Yehuda sama sekali tidak mencoba membela diri, namun dia langsung mengakui bahwa kesalahan ada pada dirinya sendiri. Dua karakter mulia yang ditunjukkan oleh Yehuda yang kita dapat belajar. Pertama, janji tetap janji. Janji tidak bisa dibatalkan dengan perbuatan baik. Itulah yang dipegang oleh Yehuda. Kedua, ketika sadar atau disadarkan kepada janji yang terlupakan, maka Yehuda langsung mengakui kesalahan dan bertobat. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku bersyukur akan semua firman-Mu pagi ini. Aku mau menjadi pribadi yang memegang janji. Amin. Jesus loves you, and so do I.